Halo guys, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan sebagai berikut akan membahas pelanggaran laut. Simak videonya ya. Pembahasan pertama yaitu pelanggaran kapal perang dari Malaysia memasuki wilayah perairan di Indonesia di dekat Ambalat. Beberapa kapal perang Malaysia masuk ke wilayah perairan Ambalat yang memicu suasana di perbatasan Indonesia-Malaysia. Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan akan kembali mengingatkan Panglima Militer di Malaysia agar tidak lagi memasuki wilayah perairan Indonesia itu. Yang kedua, ada gambar kapal asing atau komersil yang sering memasuki wilayah laut Indonesia untuk menangkap sumber daya kelautan. Kapal ini yang sering ditenggelamkan ketika Susi Puji Astuti masih menjabat sebagai Menteri Kelautan. Kami mencatat sebanyak 558 kapal sudah ditenggelamkan selama Susi Puji Astuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Agus menyebutkan selama ini ribuan kapal dari negara asing sudah memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Selain mencuri ikan, mereka juga menyelundupkan narkoba, mengambil satwa yang dilindungi, dan memakai bahan bakar minyak atau BBM subsidi dari Indonesia. Jadi dari penenggelaman kapal ini, nilai aset Indonesia yang berhasil diselamatkan sebanyak ratusan triliun rupiah. Pelanggaran yang akan kita ambil adalah pelanggaran perbatasan oleh kapal asing Cina di Kepulauan Natuna. Pelanggaran ini terjadi di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau di antara 1 derajat 16, sampai 7 derajat 19 lintang utara dan 105 derajat sampai 110 derajat bujur timur. Luas Kepulauan Natuna ini memiliki luas daratan dan lautan 198,37 km persegi, yang dimana luas daratan sendiri memiliki 2001,30 meter persegi dan luas lautan 262,197,7 km persegi. Bentuk pelanggarannya adalah masuknya kapal Tiongkok KM Kuei Fei ke wilayah zona ekonomi eksklusif ZEE dan laut teritorial. Batas Kepulauan Natuna yang sebelah utara adalah Vietnam dan Kamboja, selatan Sumatera Selatan dan Jambi, barat Singapura, Malaysia dan Riau, sementara timur Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, penyebab pelanggaran. Pelanggaran itu terjadi karena kondisi geografis Natuna yang jauh dari pusat Kepri atau Tanjung Pinang membuat pengawasan laut tak berjalan optimal, sehingga ini mempermudah pelanggaran perbatasan terjadi karena bisa leluasa mengambil sumber daya alam tanpa penjagaan. 2. Nelayan Natuna sendiri takut terhadap kapal asing. Selama ini, nelayan Natuna memaksakan diri melalui perbatasan dengan kapal kecil yang sebenarnya punya resiko sangat tinggi ketika berhadapan dengan kapal asing. 3. Tata kelola perikanan borok otomatis kontrol lemah, terlalu banyak lembaga yang memiliki tupoksi sama tetapi kurang koordinasi. 4. Patroli yang minim, kurangnya nelayan lokal yang berlayar dan memanfaatkan sumber daya laut yang ada. 5. Tidak ada pengawasan pemerintah provinsi menjaga kelautan Natuna. 1. Contoh nyata berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menangkap 2 kapal ikan asing pelaku illegal fishing di Lautan Natuna Utara pada Selasa 17 Agustus 2021. 2 kapal asing tersebut berbendera Vietnam dan ditangkap menjelang peringatan HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua kapal tersebut diduga mengoperasi alat tangkap trawl yang sangat merusak ekosistem laut di Natuna karena beroperasi sangat aktif dan punya tingkat selektif sangat rendah sehingga semua ikan termasuk kecil atau besar bisa ditangkap. Pendapat kalian tentang cara mengatasi pelanggaran tersebut? Efektif apabila penyebab dari pelanggaran tersebut diminimalisir dengan peningkatan kekurangan, seperti peningkatan patroli dan keamanan wilayah, perbatasan laut, dan keikutsertaan nelayan lokal memanfaatkan sumber daya laut yang ada. Pendapat kita tentang cara mengatasi pelanggaran tersebut, menurut kami, berdasarkan pemahaman dari kasus-kasus yang ada dan sudah terjadi, memang penyebab-penyebab seperti kurangnya pengawasan dan patroli dari pemerintah tempat dan kurangnya nelayan memanfaatkan dan berlayar di lautan itu harus segera diatasi. Karena pada beberapa lautan yang sudah diberi pengawasan dan patroli seperti pada perbatasan laut Indonesia, Filipina di Kepulauan Nusa yang minim resiko pembajakan dari kapal asing, dan pada kelautan di Sulawesi Utara banyak nelayan di sana memasang rumpon di perbatasan. Akhirnya kapal asing tidak banyak. Jadi dengan adanya bukti-bukti dari peningkatan kekurangan yang ada, ini bisa menjadi solusi permasalahan pelanggaran di lautan Indonesia. Dan kami harap pemerintah tidak hanya mencari penyebab permasalahan yang ada, namun eksekusi dari solusilah yang kami semua butuhkan.